Welcome to our team. We are Toby, Tony, and Trixie, The Builders. Wah, aku seneng banget. Akhirnya aku punya tim. Kita bisa membangun bersama. Kita bisa cerita-cerita. Lalu kita bisa saling bantu. Ya. Betul banget. Dan kabar baiknya nih guys, Pak Andi bilang kalau kita bisa mulai proyek kita yang baru hari ini. Wah, aku semangat sekali. Kita mulai. Iya, ayo. Tunggu teman-teman. Sebelum kita mulai, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Oke. Oke. Cepat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Berkati ibadah kami hari ini supaya kami mendapatkan sesuatu untuk kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kalau gitu, sekarang kita main games dulu yuk. Oh, Kita mau ya. main games. Oke, let's play games. Kita mau main games. Judulnya adalah I Spy. Gimana tuh cara Jadi mainnya? cara mainnya, Gitu ya? sekarang bakalan ada gambar. Nah, Nah. ada gambar. Tling. Nah, di gambar ini itu ada banyak sekali barang-barang. Kita bakalan pilih satu, lalu kalian harus tebak apa yang kita pilih. Karena kita nggak akan kasih tahu. Oke. Kita coba bakalan kasih tahu clue-cluenya aja. Kita coba aja ya, kita langsung mulai ya. Oke, siap. Gambar pertama, I spy sesuatu yang bisa dimakan. Sesuatu yang bisa dimakan. Apa hayo? Wah, aku Trixie, Aku Toby, tahu. Tahu nggak? Aku suka banget sih ini. Oh, aku juga suka Aku dong. tebak ini adalah keju. Betul, Wah. keju. Betul. Oke, sekarang giliranku ya. Oke. Ini adalah hewan yang tidurnya di siang hari. Tapi di malam hari dia malah aktif berpergian. Oh, Wah. jadi you spy hewan yang tidur siang hari. Apa ya? Ya, I spy. Apa ya? Oh, aku lihat. Apa tuh? Apa iya. itu, Tobi? Itu adalah kelelawar. Betul. Oke. Wah, hebat. Teman-teman di rumah pasti bisa tebak kan? Mereka pasti Oke. bisa jawab, Trixie. Oke, kalau gitu Gambar gambar yang selanjutnya. kedua. Selanjutnya, next. Selanjutnya. Oke, gambar yang kedua. Trixie, kamu mau Apa ya? lihat apa? Oh, Hmm. I spy buah berwarna merah seger sekali. Wah, Apa ya? berwarna merah. Aku aja yang jawab, aku tahu Trixie. Apa-apa? Pasti you spy apel. Betul sekali. Ya. Gampang kan? Gampang banget Oke. Trixie. Oke, Sekarang aku ya. ya. I spy sesuatu yang suka berenang. Suka berenang. Di air. Teman-teman di rumah Nah. bisa bantu jawab nggak? Apa ya? Tebak, ayo apa ya? Coba tebak. Oke, kalau gitu kita bantu Trixie. Oke, 1, 2, 3. Ikan. Betul kan? Betul kan, Betul. Tobi? Yeay. Yes. Oke, gambar selanjutnya. Gambar selanjutnya. Coba kamu lagi. Giliranku. I spy sesuatu yang bisa ditunggangi. Ayo. Tahu nggak? Kayaknya seru ya. Bisa dinaikin. Hmm. Pokoknya seru banget kalau naikin ini. Oh, aku tahu. Aku coba jawab ya. Ah, Boleh? Kalau bisa ditunggangin berarti kuda. Kita bisa Ya, olahraga berkuda. Betul, Trixie. Yeay. Ya. Sekarang yang terakhir aku ya. Oke. Oke, I spy sesuatu yang bisa mengeluarkan angka dan dibuat bermain game. Wah. Satu buat Ayo, mengeluarkan mengeluarkan angka. angka Oh, aku dan tahu. main Aku game. aja yang jawab Trixie. Oke. Itu pasti sebuah dadu. Ya, betul. Yeay, aku suka sekali main game Keren ini. kalian semua. Good job, Good guys. semuanya. Nice. Yeay. Oke, sekarang kita akan mau memuji Tuhan bersama-sama. Oke. Let's worship God together. Ayo kita katakan sama-sama ya. Oke. Let's worship God together. Mari kita puji Tuhan bersama-sama ya. Yuk semuanya bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri, kita akan tepuk tangan seperti ini. Nyanyikan. Pakai aku untuk memberitakan
Kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka. Siap-siap jalan ya. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Siap-siap lompat yuk. Let's go. Jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan kasihku seperti kasihmu, ku rindu melihat kemenangan yang besar. Katakan untuk generasiku. Tepuk tangan yuk. Good job, kita nyanyi ya. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Nasing, jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Oh, oh, oh. Jadikan kasihku seperti kasihmu, ku rindu melihat kemenangan yang besar. Katakan untuk generasiku. Kakak ingin semuanya untuk jangan seperti ini, nyanyikan untuk generasiku. Good job. Mari yuk. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Sekali lagi. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Oh, oh, oh. Jadikan kasihku seperti kasihmu, ku rindu melihat kemenangan yang besar. Katakan untuk generasiku. Haleluya. Hi kids, God's love is always there for us every day and wherever we are. Now, come on kids, let's praise Jesus. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He sets me free. Oh, I am bringing it up to everyone, the wonder of Jesus' love. Sing high, sing low, singing absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, singing absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He sets me free. Oh, I am bringing it up to everyone, the wonder of Jesus' love. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere
Kayaknya apa ya? Hups, hati-hati tuh. Wah, untung kamu tangkap ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Makasih ya Tony. Oke, sama-sama. Kenapa emang ya? Ini tadi jatuh, aku ambil obeng terus nggak lihat ada ini. Iya tadi Oh. Kalau jatuh. gitu, kalau Tony nggak tangkep bisa kena kepalaku itu. Wah, Lain kali hati-hati ya. untung Iya, Tony iya. lihat ya. Makasih ya Tony. Gak apa-apa. Yaudah, yuk lanjut. Oke. Triksi, kamu Ya? kok main HP terus sih? Oh iya. Ayo matiin, Ya. kita kerja Yuk kita bareng-bareng. kerja bersama. Sorry, aku gak sadar dari tadi aku Mm-mm. main HP. Gak Thank apa-apa. you ya udah ngingetin. Oke, yuk kita kerjain bareng-bareng. Oke. Oh iya, ini nih tadi aku bingung. Teman-teman, guys, Ah, guys, ini apa ya? itu gini. Apa namanya ini? Ini Itu namanya apa ya? Tang yang bisa di-adjust, yang bisa diatur Oh, itunya. kunci pas. Ya, Kunci pas. kunci Ya, pas. Ini ya, namanya ini kunci kunci pas. pas. Terus Ini cara supaya- pakainya gimana? Jadi dipasin dulu sama ukurannya. Nah gini kan. Ya. Terus diputer. Hi. Oh, Gitu. Oh ya 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 ya, gitu. betul betul. Oh gini cara pakainya teman-teman. Nah gitu. Kayak ini, Wah. tapi ini kecil. Nah, Oke, Ya, makasih. Ternyata kerja bareng dalam satu tim itu seru ya. Kita bisa saling menolong, saling mengingatkan dan juga saling mengajarin supaya kita bisa jadi builder yang lebih baik. ya. Betul, aku suka banget kerja sama tim kayak kalian. Ayo Wah. kita selesaikan proyek ini Oke. bareng-bareng. The Builders, Let's go! Let us close our eyes. I want everyone to put their hands on their hearts like this. We're gonna sing together. On the mountaintop, you are here. Night full of tears, you are here. Lord, you are my favorite hiding place. When I do the right, when I do the right, you love me. But when I do the wrong, you still love me. Sing, Lord, Lord, you are my favorite hiding place. Sing, I love you, Jesus. I love you, Jesus. More than anything I have, more than anything I want. Forever I will worship you, 'cause you love me first. You've died for me on the cross. You welcome me as I am. You mean everything for me. I love you, Lord. Hallelujah. Sing on the mountaintop. On the mountaintop, you are here, not full of tears. You are here, Lord. You are my favorite hiding place. When I do the right, you love me, Lord. When I do the right, you love me. But when I do the wrong, you still love me. Oh Lord, Lord, you are my favorite hiding place. I want everyone to sing, I love you, Jesus. I love you, Jesus. More than anything I have, more than
say hallelujah. We worship you, Lord. You are my favorite hiding place. You are our favorite hiding place. We thank you so much for today. We thank you so much for your blessings, for your blessing among us so that we can gather, we can praise you, we can worship your name once again, Lord. And in just a moment, we're going to be listening to your words. Give us the heart, open our hearts so that we will want to listen, we want to apply every single word that's going to be given to us, Lord, into our lives. Thank you. And we can't thank you enough. In Jesus' name we pray. Amen. Halo semua, kenalkan aku Kak Esra. Happy sekali ya hari ini, hari Minggu. Kita bisa ketemu sama-sama walaupun online ya. Siapa yang kira-kira hari ini suka hari Minggu? Ada yang suka hari Minggu? Angkat tangannya. Siapa yang suka hari Minggu? Esra lihat nih. Wah, kira-kira kenapa kalian suka hari Minggu? Oh ya, mungkin karena libur Kak. Aku bisa main gadget Kak. Aku bisa santai-santai Kak. Mungkin seperti itu. Tapi buat kita, setiap orang yang percaya Tuhan Yesus, hari Minggu ini adalah hari yang paling menyenangkan, hari yang paling sukacita. Kenapa? Karena hari Minggu ini kita bisa beribadah kepada Tuhan Yesus. Hari yang dimana kita bisa memuji dan menyembah Dia dan bisa mendengarkan firman Tuhan seperti ini. Di hari-hari yang lain mungkin kita sekolah, mungkin kita kerja PR, tapi di hari Minggu ini bukan cuman main game saja, bukan cuman libur saja, tapi di hari Minggu kita bisa beribadah sama Tuhan Yesus. Kita buka satu ayat ya, di 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8. Kayak saya ulang, 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8. Kayak saya bacakan. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Kayak saya ulang, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Ibadah itu bukan rutinitas berarti. Di ayat yang 7b ini ngomong latihlah dirimu beribadah. Loh kenapa Kak beribadah harus dilatih, harus disengaja, harus sungguh-sungguh? Kalau kita cuman sekedar ibadah karena rutinitas, kayak kita cuman sekedar belajar gak sungguh-sungguh, mungkin kita membaca sesuatu tapi gak mendapatkan apa-apa. Sama seperti kalau kita ibadah. Kalau kita ibadah biasa-biasa saja, atau cuman duduk, diem, terus pujian penyembahan ya diem, dengar firman sambil, aku ibadah kok. Ya mungkin ibadah, tapi ada kesungguhannya enggak? Ayat ini ngomong, latihlah dirimu beribadah, karena latihan badan ini terbatas. Terus kayak setelah lanjut ya, ibadah ini berguna dalam segala hal. Kok bisa berguna dalam segala hal? Kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh, kita bisa mendengarkan firman, kita belajar sesuatu. Setelah ibadah, kita jadi pribadi yang lebih benar, jadi lebih baik. Lanjut, terus baik ibadah ini juga mengandung janji. Wah, mengandung janji nih. Baik untuk hidup hari ini maupun hidup yang akan datang. Maksudnya kayak gini. Kalau kita beribadah, gak harus pas dengar firman kita mendapatkan janji Tuhan. Kadang ada orang pas menyembah Tuhan, pas memuji Tuhan, Roh Kudus taruh rema dalam hati. Dapatkan janji Tuhan juga. Makanya kenapa kita harus melatih diri kita dengan sengaja untuk beribadah. Supaya janji Tuhan itu kita tahu. Supaya hidup ini jadi tahu mana yang benar, mana yang salah. Lewat firman, lewat pujian dan penyembahan, hidup kita terberkati. Kasra dari tadi sudah ngomong, ibadah itu ada pujian dan penyembahan dan firman. Karena ibadah itu, yang pertama,
selalu ada pujian dan penyembahan. Kalau pujian itu apa sih Kak? Pujian itu artinya kita pengakuan, kita ngomong akan kekaguman sama Tuhan. Itu pujian. Kalau penyembahan itu apa? Dari sembah. Itu artinya ungkapan hati. Dari hati yang merasa hormat, yang sayang sama Tuhan, akhirnya jadi perkataan. Pujian dan penyembahan ini ketika kita naikkan saat kita ibadah, Tuhan itu hadir. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu kalau menyembah Tuhan. Kalau mau angkat tangan ya angkat tangan aja. Kayak Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Walaupun online, walaupun teman kiri kananmu, mungkin saat kalian ibadah onsite kayak ganggu gini, ibadah itu pribadi antara kita sama Tuhan. Walaupun datangnya rame-rame dalam satu tempat, ketika kita datang di gereja menyembah dan memuji Tuhan, itu pribadi antara kita sama Tuhan. Kalau mau angkat tangan ya sungguh-sungguh angkat tangan aja. Setiap hari ingin bersamamu, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Dari hati yang rindu, seminggu sekali beribadah. Seminggu sekali bisa pujian penyembahan sama-sama. Make it count. Jadikan benar-benar berarti. Lagunya, walaupun kalian lagunya sama, mungkin lagunya kalian sering dengar, bukan tentang lagunya, tapi tentang hatinya kita sama Tuhan. Kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab namanya Salomo. Kita cek ya Bible story yang berikut ini. Cerita Alkitab hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 38. Membangun Bait Suci. Sebelum meninggal, Raja Daud memberi Salomo rencana dan petunjuk untuk membangun Bait Allah sampai selesai. Salomo membeli kayu mahal dari Raja Hiram, yaitu kayu aras dan sanobar, yang kemudian dibawa ke Yerusalem. Salomo punya banyak pekerja yang memotong batu di bukit. Mereka menggali batu besar bermutu tinggi, kemudian memahat mereka menjadi berbentuk sebelum mengangkut mereka. Dengan cara ini, palu, pahat, atau alat besi tidak terdengar di tempat pembangunan Bait Allah. Bait Allah yang dibangun itu memiliki panjang 27 meter dengan lebar 9 meter dan tinggi 14 meter. Sama seperti rancangan yang telah diberikan oleh Raja Daud kepada Salomo. Di bagian dalam Bait Allah dilapisi dengan emas murni. Lantai dari ruang dalam dan luar juga ditutupi dengan emas. Emas digunakan untuk membuat altar, meja untuk roti, tiang lampu, dan perabot lainnya. Semua barang-barang dari emas dan perak yang sudah dikhususkan oleh Raja Daud untuk diletakkan di dalam Bait Allah. Butuh 7 tahun untuk menyelesaikan pekerjaan megah di Bait Suci. Para penatua dan sejumlah besar orang berkumpul untuk menyaksikan tabut perjanjian dibawa ke dalam Bait Allah. Tabut perjanjian ditempatkan di ruang Maha Kudus di bawah sayap kerub. Ketika para imam keluar dari tempat kudus, awan kemuliaan Tuhan memenuhi Bait Allah dan begitu banyaknya sehingga para imam tidak dapat melakukan pelayanan mereka. Kemudian Salomo memuji dan menyembah Tuhan. Kita tahu kan, saat Salomo memuji dan menyembah Tuhan di baitnya, ada awan turun. Awan itu tanda Tuhan Yesus Tuhan itu datang, Tuhan itu hadir. Berarti Kak, kalau umpamanya kita di gereja muji dan menyembah Tuhan, harus ada awan turun? Enggak kayak gitu. Ketika kita menyembah dan memuji Tuhan di saat ini, ketika kita angkat tangan, kita lompat-lompat, Tuhan hadir, bentuknya adalah hadiratnya. Hati kita bisa merasakan, dan itu gak bisa ditipu, gak bisa dipura-purain. Makanya kenapa pas kita ibadah mungkin di Eagle Kids, ada teman kalian pas angkat tangan gini tiba-tiba nangis, terus pas muji Tuhan bisa semangat sekali.
Itu Roh Kudus yang gerakkan karena tahu Tuhan itu hadir. Jadi ketika kita menyembah, memuji Tuhan di ibadah, harus sungguh-sungguh. Harus dengan yakin Tuhan hadir. Let's worship God together. Di tempat ini, di gereja ini. Ayo kita sembah dan memuji Tuhan sama-sama. Itu bahagia yang tidak akan terganti. Kapan lalu, 2 tahun yang lalu kita sempat kan gak bisa datang on-site. Tapi sekarang kita bisa datang sama-sama gereja. Itu momen yang terbaik. Kayak Serapas itu sedih beneran gak bisa datang sama-sama ibadah. Di Eagle Kids, Kaisra juga ibadah sendiri gak bisa on-site. Pas ibadah on-site Kaisra itu seneng. Kaisra inget pas pertama kali ibadah on-site sama-sama jemaat yang lain gitu. Pas di Eagle Kids juga rasanya pas mengangkat tangan sama-sama, nyembah Tuhan sama-sama. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Rasanya itu kayak hati ini tenang gitu. Rasanya kayak ini yang lama dirindukan. Kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Saat kita memuji dan menyembah Tuhan, hatinya Tuhan disenangkan dan hidup kita bisa diubahkan. Jadi sungguh-sungguh ya saat memuji dan menyembah Tuhan, jangan sampai kita ke bawah kiri kanan. Kalau ganggu-ganggu ya diam aja, sungguh-sungguh. Jangan mau terganggu kalau kita ibadah. Itu tadi memuji dan menyembah Tuhan. Yang berikutnya adalah firman. Katakan firman. Ya ini firman kayak gini. Kalian dengar firman dari Kak Esra. Firman ini juga amat sangat penting buat kita. Kalau ayat tadi ngomong, latihan badan ini terbatas gunanya. Tapi kalau ibadah ini banyak gunanya, mengandung janji pula. Kita bisa mendengar janji Tuhan ya lewat sini. Kita bisa diubahkan lewat firman juga, lewat kebenaran firman juga. Kalau kita dengar firmannya sambil ngantuk gini gimana? Aku ibadah kok aku dengar firman. Iya kamu mendengarnya, tapi gak benar-benar sungguh-sungguh mendengarnya. Beda antara kita dengar sama mendengar itu. Kalau dengar itu hai, kamu tak sapa itu dengar. Tapi mendengarkan benar-benar diperhatikan. Karena setiap firman Tuhan yang dibacakan, setiap firman yang diperkatakan di setiap ibadah, Tuhan itu ada di dalamnya. Karena firman Tuhan itu berkuasa, jadi kita mendengarnya pun akan mendapatkan sesuatu. Mungkin kamu bisa lupa seluruh perkataan, tapi kamu pasti ingat apa hati yang disampaikan kakak itu di hari itu. Atau siapapun yang khotbah. Ketika kamu mendengarnya dengan sungguh-sungguh, kamu menerima janji, kamu menerima sesuatu yang hatimu diubahkan dan hidupmu diubahkan, hidupmu nanti bisa jadi berkat. Jadi adik-adik kalau dengar, pertama, kalau mau catat ya, pertama harus fokus. Harus fokus. Dengar, baca firman, lihat firmannya juga fokus. Gak boleh. Atau tiba-tiba kalau di onsite, nyenggol temennya gitu. Nyenggol temennya. Harus fokus. Yang kedua mencatat. Kalau kakaknya terlalu cepat mencatatnya, biasanya kan ada PowerPoint, ada poin-poin yang disampaikan dicatat. Apalagi kalau online di pause dulu enggak apa-apa. Di pause, oh hari ini aku belajar tentang pujian dan penyembahan. Terus firman. Dicatat supaya nanti kalau kita mengalami sesuatu dalam hidup, kamu pas buka catatan, oh iya Tuhan pernah ngomong ini sama aku. Firman Tuhan itu juga bekal buat kita. Bekal gimana kak? Kalau orang perang kan bawa senjata, bawa peluru, bawa makanan, mungkin bawa granat, bawa apa. Pas dia perang, awal-awal mungkin gak butuh yang namanya makanan. Tapi ketika dia lapar, dia butuh makan itu. Firman itu juga harus kita catat. Mungkin hari ini kita gak mengalami, tapi someday kalau kita mengalami, kita tinggal baca lagi catatan kita, hati kita, iman kita dikuatkan. Jadi jangan malas-malas catat ya firman Tuhan yang ada, supaya walaupun kita gak mengalami hari ini, nanti kalau kita mengalami sesuatu sesuai dengan firman yang pernah kita catat, iman kita langsung mudah untuk dikuatkan.
Ataupun gak buat kita, buat orang lain juga. Dari catatan firman-Mu, itu bisa memberkati orang lain juga. Pertama fokus, yang kedua mencatat, dan yang ketiga adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Ketika kamu mendengar firman Tuhan ini soal ibadah, soal muji dan menyembah Tuhan, soal firman, ini semua akan percuma kalau kita gak melakukannya. Coba sekarang duduknya yang benar. Kalau online, duduk yang benar, yang sungguh-sungguh gitu. Yang enjoy tapi yang sungguh-sungguh. Wah, good. Setelah minggu ini ada firman Tuhan yang akan disampaikan. Kalau kalian dengar di ibadah Super Trooper All Star ini, jangan cuma didengar, tapi dilakukan. Pastikan dilakukan ya. Kita buka satu ayat di Ibrani 10 ayat 25. Sudah nemu? Ibrani 10 ayat yang ke-25. Saya bacakan ya. Janganlah kita menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Wah, ayat ini bagus banget nih. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan ya, seminggu sekali, dalam 7 hari sekali. Buat itu amat sangat berarti. Saat memuji, saat menyembah dengan sungguh-sungguh, saat mendengar firman yang fokus. Kalau bisa dicatat, ya dicatat. Setelah pulang dilakukan. Supaya janji yang di ayat tadi disebutkan, janji Tuhan dan perubahan hidup yang Tuhan janjikan ketika kita ibadah, kita bisa mengalaminya sama-sama. Ibadah bukan rutinitas. Karena Tuhan ada di sana, sesuatu pasti terjadi di hidup kita. Siapa yang mau komitmen sama Tuhan, mau ibadah hari setiap minggu dengan sungguh-sungguh, angkat tangannya. Angkat tangannya. Ayo kita berdoa. Tuhan, kerinduan kami Tuhan menyenangkan-Mu Tuhan. Kerinduan kami ingin beribadah dengan sungguh-sungguh Tuhan. Sedari sekarang, sejak kami kecil Tuhan, kami ingin memuji dan menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh. Mendengarkan firman-Mu dengan fokus dan melakukannya. Ini kami, Allah Roh Kudus, pimpin kami minggu demi minggu, waktu demi waktu, supaya kami benar-benar menghargai waktu kami beribadah kepada Engkau. Bukan karena harus, bukan karena rutinitas, tapi karena kami tahu ketika kami beribadah, Engkau hadir, sesuatu terjadi di hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang anak-anak, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat. Tuhan Yesus sayang sama kalian. Tuhan Yesus percaya sama kalian. Teruslah beribadah minggu demi minggu. Jaga hidupmu setiap hari. Terimalah berkat yang terbaik, yaitu hubunganmu dengan Roh Kudus, dengan Tuhan Yesus yang tidak pernah akan berakhir. Tuhan Yesus sayang sama kalian. Ingat itu. Jangan pernah sampai kita kecewa sama Tuhan. Damai sejahtera ada padamu, sukacita ada padamu karena ada Tuhan Yesus di hidupmu. Percayalah itu. Tuhan Yesus memberkatimu dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Hello builders, kerja kalian bagus sekali. Banyak orang yang memuji hasil kerja kalian. Nice. Oh ya, satu lagi. Terima kasih buat kerjasama kalian yang sangat baik. Kerjasama yang baik pasti akan menghasilkan pekerjaan yang juga baik. Nah, sama seperti ketika kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita bisa saling mengingatkan, kita bisa saling membantu, dan kita bisa saling membuat teman kita menjadi a better person. Ya. Let's worship God together. Yuk kita katakan sama-sama bersama teman-teman yang ada di rumah. Oke, Let's worship God together. Wah, senang sekali project yang kemarin sudah selesai. Jadi, kapan kita bisa start project yang baru, Mr. Andy? Ini akan semakin menarik. Minggu depan kita akan ada project yang lebih besar lagi. Wow. Apa kalian penasaran? Kalau penasaran jangan lupa untuk kita ikuti Eagle Kids Online Service minggu depan. See you and God bless you. Bye-bye. Bye-bye.